Yo, pada video kali ini Mimin akan membongkar rencana-rencana Amado yang sebenarnya dia rencanakan sesuai dengan kejadian-kejadian yang sudah ditampilkan pada anime dan chapter-chapter sebelumnya, yang tentu sangat berbahaya bagi pihak Konoha. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya membantu membangun channel Mimin dengan cara like and subscribe supaya Mimin makin semangat bangun channelnya. Lanjut. Oke, sebelumnya Mimin berharap agar menonton video ini dari awal sampai selesai agar tidak timbul salah paham atau miskomunikasi. Oke, lanjut. Oke, sosok Amado sendiri sampai saat ini karakternya masih terlihat tenang, santuy layaknya seorang pemikir seperti halnya Shikamaru. Hal tersebutlah yang membuat sosok Amado menjadi sosok misterius sehingga banyak menimbulkan banyak spekulasi liar bagi para fans Boruto. Begitu juga dengan Mimin. Setelah mengamati aktivitas Amado dari sejak kemunculannya hingga sekarang yang sudah masuk di desa Konoha, Mimin baru bisa menarik kesimpulan bahwa Amado merupakan orang yang paling berbahaya bagi pihak Konoha sendiri. Namun bukan karena kekuatannya, melainkan pemikirannya. Amado sendiri selama ini terlihat tenang dan tidak memperlihatkan sikap gerusah-gerusuhnya di setiap berbagai kondisi. Dan bagi kalian yang mengikuti serial Naruto Shippuden pasti tahu tentang sosok Zetsu hitam. Dia sendiri rela bersabar hingga ribuan tahun hanya untuk membangkitkan Otsutsuki Kaguya yang merupakan nenek moyang dari segala cakra. Nah, di era Boruto ini Amado sendiri Mimin asumsikan sebagai Zetsu hitam. Zetsu hitam sendiri juga membutuhkan boneka atau pion-pion khusus untuk menjalankan rencananya seperti Madara dan Obito. Bahkan Indra yang merupakan anak dari Otsutsuki Hagoromo saja mampu dimanfaatkannya. Begitu juga dengan Amado, dia juga menciptakan cyborg-cyborg kuat tentu untuk memuluskan rencananya. Amado sendiri menjalin hubungan dengan Otsutsuki Ishiki tentu bukan tanpa tujuan. Amado sebagai seorang ilmuwan tentu tertarik dengan hal-hal yang hebat. Amado sendiri berhasil membangun kepercayaan Ishiki terhadapnya dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Otsutsuki Ishiki, sehingga Ishiki sendiri akan memiliki kepercayaan penuh terhadap Amado. Bahkan Amado sendiri memprogram cyborg-cyborgnya untuk selalu tunduk terhadap Otsutsuki Ishiki, tentu agar tidak timbul kecurigaan Ishiki terhadap Amado. Kepercayaan tersebutlah yang menjadi akses Amado untuk mempelajari segel karma Otsutsuki. Amado pun membantu mencarikan wadah Ishiki dengan menyeleksi anak-anak yang bisa menerima vessel Ishiki. Tentu hal tersebut dengan metode Sain yang diprogram Amado sendiri. Awalnya ditemukanlah Code, namun Code sendiri tercipta di luar dari semua rencananya. Bahkan Amado sendiri mengetahui bahwa potensi kekuatan Code lebih besar daripada Ishiki, sehingga Amado sendiri memasang limiter terhadap Code agar kekuatannya dapat dibatasi, sehingga tidak membahayakan bagi Ishiki sebagai pemimpin organisasinya. Namun sebenarnya hal tersebut hanya sebagai alasan atau akal-akalan Amado saja agar tidak membahayakan rencananya sendiri. Karena Amado sendiri sebenarnya sudah mengetahui kesetiaan Code terhadap Ishiki sudah tertanam secara otomatis seperti halnya hubungan spiritual khusus. Bahkan setelah ditanami limiter oleh Amado, Code sendiri selama hidupnya hanya ditugaskan untuk mengawasi Jubi saja. Padahal sudah jelas Jubi tersebut sudah disegel seluruh ekornya oleh Ishiki agar tidak mengamuk. Hal tersebut tentu bagian dari rencana Amado agar Code sendiri jelas tidak mengawasi gerak-gerik Amado selama menjalankan rencananya. Oke, itu poin pertama rencana Amado. Oke, setelah Code Kawakilah yang berhasil menerima vessel Ishiki. Mulai saat inilah kejelasan rencana Amado terungkap. Menurut Mimin pribadi sebenarnya Kawaki tidak diperuntukkan untuk wadah Ishiki, melainkan untuk kepentingan Amado sendiri. Amado juga sudah mengubah sel-sel pada tubuh Kawaki, seperti halnya cyborg-cyborg buatannya. Bahkan Katasuke yang merupakan ilmuwan dari desa Konoha tidak mampu menganalisa unsur-unsur sel yang terkandung pada tubuh Kawaki, sehingga dia tidak mampu memperbaiki tangan Kawaki setelah putus terkena serangan Delta.
Amado sendiri dengan jelas memisahkan Kawaki dengan Isshiki, karena Amadolah yang merencanakan agar pesawat yang ditumpangi Kawaki jatuh di perbatasan Konoha. Hal tersebut sudah direncanakan secara matang dengan maksud agar Kawaki bisa diadopsi oleh pihak Konoha, mengingat yang dapat mengimbangi kekuatan Isshiki saat itu hanyalah Naruto dan Sasuke. Setelah berjalannya waktu, sebenarnya gerak-gerik Amado sudah dicurigai oleh Isshiki. Amado sebenarnya panik, namun dengan kejeniusannya Amado meminta perlindungan dari pihak Konoha. Dia kabur dengan mengambil momen setelah Isshiki sedang memulihkan tenaganya pasca bertarung dengan Naruto dan Sasuke. Saat hendak kabur meninggalkan markas Kara, Amado dengan jelas hanya menonaktifkan Delta, tidak menghancurkan Delta sebagaimana mestinya seorang musuh. Bahkan Amado melarang Kashinkoji untuk melawannya. Hal tersebut merupakan bagian dari rencana Amado, karena suatu saat Cyborg Delta dapat dimanfaatkan kembali oleh Amado sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya Eida dan Daemon, sebelumnya Amado menyuruh Boro untuk menghancurkan laboratorium yang menyimpan sisa-sisa cyborg buatan Amado. Tentu hanya laboratoriumnya saja, bukan unit cyborgnya, sehingga Eida dan Daemon dapat diaktifkan kembali setelah Isshiki benar-benar lenyap. Eida dan Daemon sendiri diaktifkan kembali bertujuan untuk melindungi Kawaki dari Code. Seperti yang kita ketahui di chapter 63, Eida selalu mengingatkan Code agar tidak berbuat kasar terhadap Kawaki. Di sisi lain, Amado yang sudah berhasil mengambil hati dari pihak Konoha juga diketahui memberi pil khusus kepada Boruto untuk menghambat kebangkitan Momoshiki. Di pihak Konoha pun terlihat senang karena pil tersebut benar-benar bermanfaat bagi Boruto. Namun tujuan Amado sebenarnya bukan untuk menolong Boruto agar tidak segera dikuasai Momoshiki, melainkan untuk mengamankan Kawaki dari Momoshiki. Seperti yang kita ketahui, saat momen Boruto dikuasai Momoshiki, Momoshiki akan selalu menumbalkan Kawaki kepada Jubi, tentu untuk sajian pertumbuhan pohon Shinju. Ini poin kedua yang berhasil Mimin ungkap sesuai dengan asumsi Mimin pribadi. Oke, tentu semua aktivitas Amado sudah direncanakan dengan sangat rapi, tanpa seorang pun mencurigainya. Amado sendiri mengkonfirmasi kepada Kawaki, meskipun Isshiki sudah tewas dan segel karma sudah menghilang, kekuatan karma Isshiki masih bisa dibangkitkan kembali. Karena sebagian data-data dari Isshiki masih terekstrak pada tubuh Kawaki. Seperti yang kita ketahui, Amado pernah menawarkan untuk menanamkan segel karma kembali dengan alasan agar dapat melindungi Hokage ke-7 atau Naruto sebagai orang tua angkatnya. Hal tersebut jelas hanya sebuah akal-akalan Amado saja. Rencana Amado pun dilakukan secara matang dan rumit sejak awal. Struktur tubuh Kawaki pun sudah dirubah layaknya cyborg buatannya, dan jelas sudah diprogram sesuai rencananya. Dan bahkan kemungkinan ada kode-kode khusus untuk mengontrol Kawaki, seperti halnya Delta. Dengan mudahnya Amado menonaktifkan Delta saat itu. Nah, di masa depan kemungkinan Kawaki akan dihadapkan dengan situasi sangat buruk, sehingga Kawaki mau tidak mau harus menanamkan segel karmanya kembali. Situasi tersebut kurang lebih seperti halnya Obito zaman dulu, sehingga Obito sendiri mau melakukan apa yang direncanakan Zetsu Hitam. Setelah berhasil membujuk Kawaki untuk menanamkan segelnya kembali, Amado yang akan mengontrol Kawaki sesuai dengan keinginannya. Seperti yang kita ketahui, di masa depan Kawaki menjadi musuh utama Boruto, seperti yang diperlihatkan pada cuplikan Boruto episode 1. Segel karma Kawaki masih aktif dan bertarung dengan Boruto, dengan background desa Konoha yang sudah porak-poranda. Hal tersebut menurut Mimin pribadi hasil dari rencana Amado. Yang Mimin asumsikan Kawaki sudah dimasuki program-program khusus oleh Amado, sehingga dapat mengikuti perintah-perintah Amado tanpa Kawaki sadari. Nah, itu semua hasil dari pengamatan Mimin pribadi, tidak bermaksud untuk membelokkan arah alur cerita Boruto originalnya. Dan jika ada salah kata atau salah persepsi dari Mimin, mohon maaf dan terima kasih.